Oke, salam kuliah desain. Kita lanjutkan ya. Tadi cover udah jadi. Nanti kalau pengen ditambah-tambahin boleh lah, ditambah-tambah lah. Nanti supaya merah-merahnya kayaknya masih kurang ya kita tambahin. Tapi kita masuk dulu ke halaman isi ya. Kita masuk ke halaman isi. Nah, halaman isi masih sama. Kita pakai grid yang sama. Kita pakai template. Warnanya ya ini tiga warna aja. Pakai Tosca, merah, dan putih. Nah, kita akan coba bikin sekarang eh, teks ya, teks judul untuk tiap bagiannya ya. Misalnya bagian pertama kita akan pakai judul ideation ya. Nah, lalu judul ini besarnya seberapa ya? Besarnya seberapa? Apakah sama dengan judul utama di sini atau sama dengan ini atau apa? Atau kita bikin baru ya? Boleh. Jadi teman-teman boleh mengambil yang mana ya, intinya jangan terlalu banyak ya. Kalau mau tambah satu lagi font masih boleh lah, tapi kalau mau ambil dari sini juga bisa ya. Jadi misalnya saya mau pakai yang ini aja lah ya, judul itu selalu akan saya pakai font Big John ya, tetapi mungkin besarnya tidak sebesar itu ya, kita pakai Big John saja. Nah, judulnya kita pakai Big John ya, kita taruh di sini untuk bab ideation ya. Mungkin terlalu besar, kita bikin aja 18 ya, misalnya seperti ini ya, ideation. Nah, kita pastikan tetap berada di mana di posisi-posisi gridnya ini ya, yang akan kita gunakan sebagai tempat kita menaruh teks ya. Lalu yang bagian berikutnya kita copy saja dari sini ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita bagian problemnya ya, problem statementnya ya, problemnya apa. Nah, kita akan taruh di sini misalnya. Nah, warnanya bagaimana? Ya, sesuai template tadi ya. Warnanya kan kita mau pakai, intinya ada putih, Tosca, dan merah ya. Apakah warna itu kita tempatkan di hurufnya langsung atau kita bikin sebuah kotak atau sebuah garis untuk digunakan di desain kita di dalamnya ini ya. Misalnya kita mau pakai ini warnanya ID-nya itu ya, kita bisa pakai warna template itu. Nah, kita selalu konsisten dengan ini ya. Lalu bagaimana isi teks paragrafnya ya? Paragrafnya idenya tentang apa kan bisa kita ceritakan di sini ya. Kita bisa buat pakai teks ini lagi, tapi kita bikin kotak nih. Nah, kita harus konsisten hurufnya itu sebesar yang memang bisa masuk di sini ya. Misalnya idenya adalah ide awalnya, nah, misalnya di solusi awalnya muncul dari bla 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 ya. Ini kita ini aja lah, kita teks untuk percobaan saja ya, saya tidak menyiapkan teks ceritanya. Pengawuran ya, cici pengawuran biasanya pakai lorem ipsum dolorsit amet gitu ya, kalau teman-teman di kafe kalau daripada ngarang seperti ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, pastikan ini hurufnya juga kita pilih ya. Misalnya aku pilih pakai Ebrima tadi ya. Kalau ini sudah pakai Ebrima, aku juga pakai Ebrima. Nah, fontnya berapa? Nah, font 12 untuk dalam paragraf itu sebenarnya terlalu besar ya. Font 12 itu kan font skripsi ya. Dalam dunia desain grafis kalau kita pakai teks untuk dibaca di katalog atau di brosur dan sebagainya, biasanya font teks itu tidak sampai 12 ya. Paling besar 10. 10 aja udah kegedean ya. Misalnya kita pakai 10 atau bisa kita pakai 9 aja ya. 9. Nah, tambahkan lagi nih teksnya supaya lebih dinamik ya. Nah, kayak gini. Nah, bagaimana? Nah, ini teman-teman biasanya itu tidak tertib dalam ini, kita copy ya. Problemnya juga sama. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ya, kita taruh di sini. Nah,
Biasanya teman-teman punya masalah seperti ini ya. Kalau ini rata kiri, ya rata kiri semua. Jadi ini pastikan berada di kiri juga. Ya, kalau mau rata kiri dua-duanya. Atau rata kanan kiri misalnya. Kita balik ya. Kita alignmentnya kita geser seperti ini. Berarti ini ikut ke sini. Nah, kan desain seperti itu ya. Jadi kita harus bikin balance. Atau justru ini mau rata kanan semua. Boleh juga ya. Teman-teman mau rata kanan berarti ini akan kita geser ke sini. Misalnya. Nah, tergantung nanti dari pilihan desainnya seperti apa. Teman-teman akan membuat ini tampilannya seperti apa. Kalau saya mungkin pengen di tengah aja ya. Misalnya di tengah berarti kita geser rata kanan dan rata kiri. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini sudah saya paskan. Nempel ya. Pastikan ini view snap to-nya guideline-nya aktif. Sehingga dia bisa nempel di tempat yang kita inginkan. Ini teksnya contoh aja ya. Saya aji-aji pengawuran aja ini. Nah, sekarang kita masukkan gambar-gambar kita. Ya, ini yang berikutnya adalah final desainnya ya. Kita copy final design. Nah, final desainnya akan ada di sini. Oke. Lalu yang berikutnya ada apa? Misalnya technical drawing-nya. Nah, akan ada di atasnya ya. Oke, kita buat dia. Nah, kalau ini kan tadi kanan kiri, ini kita bikin atas bawah. Misalnya ini kita warnai yang ini. Nah, jadi kita sudah buat template kira-kira letaknya di situ. Nah, supaya ini memiliki dinamika ya dengan warna-warna ini supaya tidak terlalu putih polos, kita bisa masukkan misalnya warna kotak ya, untuk merah untuk final desainnya kita taruh di sini misalnya. Oke. Oke, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Kita warnai ini misalnya. Nah, otomatis kita punya. Nah, pastikan selalu masuk dalam template ya. Kalau kita F9, nah kira-kira seperti ini kan. Ya, kita masukkan nih final desainnya. Kita akan punya gambar desain nih. Jadi ya, final desainnya kita masukkan. Final desainnya kan ini ya, misalnya. Kita pakai dua kotak atau satu kotak. Satu kotak ya misalnya. Kita pas-paskan saja ya, satu kotak di sini. Kotak. Pastikan ini tembus di sini ya, kakinya seperti ditaruh di sini ya. Lalu final desain berikutnya ada gambar ini, saya ingin tampak belakangnya ya. Sudah render beberapa tadi ya. Ini yang seksi sebenarnya belakangnya ya, bukan depannya ya. Kursi saya ini. Pastikan ukurannya mendekati sama. Oke ya, nah, supaya tidak lebih dari kotak utamanya, kita kecilkan nih pakai shape tool ya, kita kecilkan saja pakai kontrol ya supaya lurus. Ini juga oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini pasti tetap ada jurus grid-nya ya. Kita pasti pakai jurus grid.
Oke, ini grid pertama. Yang ini adalah grid kedua. Nah, kita naikkan sedikit. Oke, nah ini final desainnya ya. Nanti untuk technical drawingnya kita tambahkan tampak ya, view tampak ini, dua view ini kita klik aja, kita tarik sini. Terlalu besar kita kecilkan ya. Ini juga kita kecilkan. Nah, ini tampak sampingnya ada di sini ya. Sampingnya. Oke, tampak depannya. Oke, nanti kita beri keterangan ya, garis-garisnya seberapa, tingginya seberapa, kita buat ini perkiraan aja ya. Oke. Oke, nanti kira-kira tampilannya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya untuk memberi keterangan-keterangan lebih detail ya. Kita coba lihat dulu F9 ya tampilannya. Kira-kira seperti ini tampilan isinya. Nanti kita akan buat lebih detail supaya form dari teks-teksnya ini lebih jelas lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.